Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rosdiana dengan NPM 202151016. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Devi Ardianugraha, SPD MPD. Nah, di sini saya mengambil materi polinomial atau juga dikenal dengan suku banyak. Pada pembahasan kali ini, di sini kita akan sama-sama membahas mengenai peta konsep, prasyarat, dan juga pembahasan materinya. Pertama-tama, mari kita melihat terlebih dahulu untuk peta konsepnya. Nah, untuk peta konsep dari polinomial itu sendiri, terdapat pengertian dan syarat polinomial, kemudian nilai polinomial, pembagian polinomial, teorema sisa, teorema faktor, penerapan polinomial, dan juga evaluasinya. Kemudian untuk prasyaratnya, yaitu ada dua. Yang pertama ada operasi aljabar, kemudian bentuk aljabar. Selanjutnya kita memasuki sesi pembahasan. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan syarat polinomial. Subbab yang pertama untuk pengertiannya adalah polinomial atau suku banyak merupakan pernyataan matematis yang berhubungan dengan jumlah perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu an x pangkat n ditambah an kurangi 1 x dipangkatkan n kurangi 1 ditambah an kurangi 2 x dipangkatkan n kurangi 2 sampai ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1 x pangkat 1 dan yang terakhir yaitu a0 x pangkat 0. Kemudian untuk syarat polinomialnya yaitu ada dua. Yang pertama, variabel tidak boleh mempunyai pangkat pecahan atau negatif. Kemudian variabel tidak boleh masuk dalam sebuah persamaan trigonometri. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian polinomial. Nah, jadi polinomial Px berderajat m dan polinomial Qx berderajat n, maka yang pertama, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial bersifat tertutup. Artinya hasilnya merupakan polinomial juga. Kemudian yang kedua, derajat hasil Px ditambah Qx, yaitu maksimum dari m atau n atau kurang dari itu. Kemudian yang ketiga, yaitu derajat hasil Px kurangi Qx, yaitu maksimum dari m atau n atau kurang dari itu. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, derajat hasil Px dikali Qx, yaitu m ditambah n. Jadi untuk derajatnya yaitu ditambahkan. Kemudian pada subbab pengertian dan syarat polinomial, yang terakhir ada kesamaan polinomial. Jadi dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien x yang berpangkat sama adalah sama. Nah, kemudian kita melanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu nilai polinomial. Nah, untuk nilai polinomial itu sendiri terdapat dua subbab, yaitu ada cara substitusi, kemudian ada cara skema Horner. Nah, untuk cara substitusi, yaitu yang pertama, nilai polinomial fx untuk x sama dengan k sama dengan nilai fungsi fx untuk x sama dengan k, yaitu fk. Jadi nilai fk dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan k sebagai berikut. Nah, untuk contohnya dapat diperhatikan, tentukan nilai polinomial 5x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3x kurangi 7 untuk x sama dengan 0 menggunakan cara substitusi. Nah, untuk penyelesaiannya, kan soalnya itu 5x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3x kurangi 7. Jadi untuk x sama dengan 0-nya ini disubstitusikan menjadi 5 dikali 0 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 0 pangkat 2
ditambah 3 dikali 0 dikurangi 7. Maka 0 kurangi 0 tambah 0 kurangi 7 hasilnya negatif 7. Jadi nilai polinomial untuk X sama dengan 0 adalah negatif 7. Kemudian yang kedua ada cara skema Horner. Nah, cara lain untuk menghitung nilai suku banyak adalah menggunakan cara skema Horner. Bisa dilihat di sini untuk contohnya. Nah, jadi tanda panah itu berarti perkalikan dengan K. Jadi A, sisanya itu A, kemudian dikali K jadi AK. Nah, untuk lebih memahaminya bisa dilihat pada contoh soal nih. Hitunglah nilai polinomial untuk fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 9x tambah 12 untuk x sama dengan setengah. Jadi x-nya itu sama dengan setengah. Jadi 2, kemudian tetap 2 dikali setengah adalah 1. Kemudian negatif 3 ditambah 1 itu adalah negatif 2. Terus negatif 2 dikalikan dengan 1/2, maka hasilnya negatif 1. Jadi 9 ditambah negatif 1 hasilnya 8. Kemudian 8 dikali setengah hasilnya 4, maka kita simpan di sini. Yang terakhir yaitu 12 ditambah 4 hasilnya 16. Jadi nilai polinomial untuk 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 12 adalah 16. Jadi untuk hasilnya itu yang sebelah sini. Nah, setelah membahas mengenai nilai polinomial, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian polinomial. Yang pertama ada cara bersusun. Nah, langsung saja pada contoh soalnya. Nah, perhatikan pembagian polinomial untuk 3x pangkat 4 dikurangi 7x kurangi 20 oleh x tambah 2 berikut ini. Nah, untuk soalnya ditulis dulu di dalam kurung seperti ini, kemudian untuk pembaginya di sebelah kiri. Jadi 3x pangkat 4 dibagi x hasilnya 3x pangkat 3 disimpan di atas. Kemudian 3x pangkat 3 dikalikan dengan x, yaitu 3x pangkat 4. Kemudian 3x pangkat 3 dikalikan dengan 2. Jadi hasilnya kan positif 6x pangkat 3. Agar 3x pangkat 4 dan juga 3x pangkat 4 yang di bawah ini hasilnya menjadi 0, maka menggunakan operasi pengurangan. Nah, jadi 3x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 4 itu 0. Kemudian negatif 7x tetap di sebelah sini. Nah, untuk 6x pangkat 3 juga di sebelah sini. Nah, untuk operasi yang kedua, yaitu negatif x pangkat 3 dibagi x. Jadi, negatif x pangkat 2. Kemudian negatif x pangkat 2 dikali x. Disimpan di sini, hasilnya negatif 6x pangkat 3. Kemudian negatif 6x pangkat 2 dikalikan 2 menjadi negatif 12x pangkat 2. Nah, untuk menghilangkan ini juga sama dikurangi. Nah, karena 12x pangkat 2-nya ini tidak ada teman untuk mengurangkannya, maka disimpan di sini. Negatif 7x-nya juga. Nah, negatif 20 ini dari mana? Dari soal yang di atas, karena pada hasil yang di sini tidak ditulis. Jadi ditulis di bawah. Kemudian yang ini juga sama, 12x pangkat 2 dibagi x. Ingat ya, hasilnya itu 12x. Jadi 12x dikali x disimpan di sini, hasilnya 12x pangkat 2 ditambah 12x dikali 2, yaitu 24x. Kemudian dikurangkan, jadi negatif 7x dikurangi 24x, maka hasilnya negatif 31x. Kemudian negatif 20-nya diturunkan lagi. Nah, jadi negatif 31x dibagi x, hasilnya negatif 1. Negatif 31. Kemudian negatif 31 dikali x,
hasilnya negatif 31x. Kemudian negatif 31 dikali 2, yaitu ditambah 62. Ini juga menggunakan operasi pengurangan, maka hasilnya 42. Nah, bisa dilihat 42 di sini itu yaitu sisa hasil baginya. Nah, jadi untuk cara bersusun ini, yang di atas itu adalah hasil baginya, kemudian yang di bawah ini adalah sisa hasil baginya. Kemudian yang kedua ada cara skema Horner nih. Yang pertama oleh X kurangi K. Nah, jadi pembagian polinomial oleh X kurangi K. Perhatikan cara menentukan nilai polinomial fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 3X kurangi 4 untuk X sama dengan 5 menggunakan cara skema Horner. Nah, cara skema Horner ini seperti yang sudah sebelumnya, bisa langsung saja 1 langsung diturunkan 1, kemudian 1 dikali 5 adalah 5, jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 dikali 5 adalah 35, 3 ditambah 35 sama dengan 38. Kemudian 38 dikali 5, yaitu 190. Jadi negatif 4 ditambah 190 adalah 186. Jadi sisa pembagiannya itu adalah 186. Kemudian ada oleh polinomial berderajat 2. Misalkan ada AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan A dikalikan oleh X kurangi K1 dikalikan lagi oleh X kurangi K2. Hasil bagi dan sisa pembagian polinomial fx oleh yang di atas ini bisa dicari dengan cara yang pertama. Bagilah fx dengan X kurangi K1. Nah, misalkan hasil bagi dan sisa pembagian fx oleh X kurangi K1 adalah Gx. Dan sisanya itu adalah S1. Maka fx sama dengan X kurangi K1 dikalikan Gx, kemudian ditambah S1 atau sisanya. Kemudian yang kedua, ada hasil bagi Gx dibagi lagi dengan X kurangi K2. Misalkan hasil bagi dan sisa pembagiannya itu Gx oleh X kurangi K2 adalah Hx dan S2. S2-nya ini di sini sisa. Maka Gx sama dengan X kurangi K2 dikali Hx ditambah S2. Nah, jadi dengan demikian dapat ditulis fx sama dengan X kurangi K1 dikalikan dengan X kurangi K2 Hx ditambah S2 ditambah lagi S1. Nah, setelah dengan proses penjumlahan, maka didapat yaitu pembaginya, hasilnya, dan juga sisanya. Nah, untuk pembaginya itu yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sedangkan untuk hasilnya ini yaitu HX per A. Nah, kemudian untuk sisanya yaitu S2X ditambah S1 dikurangi S2K1. Nah, setelah pembagian polinomial, materi selanjutnya yaitu teorema sisa. Yang pertama ada teorema sisa 1. Nah, teorema sisa ini terbagi jadi dua nih. Ada teorema sisa 1, teorema sisa 2, kemudian teorema sisa 3. Nah, untuk teorema sisa 1, jika suku banyak fx dibagi x kurangi k, maka sisa pembagiannya adalah fk atau dapat ditulis sebagai berikut ini. Fx dibagi x kurangi k, sisanya sama dengan fk. Kemudian untuk teorema sisa 2, yaitu suku banyak fx dibagi ax ditambah b, maka sisa pembagiannya adalah f dalam kurung negatif b per a. Kemudian untuk teorema sisa 3, jika suatu suku banyak fx dibagi x kurangi a dikali x kurangi b, maka sisanya adalah px ditambah q, di mana fa sama dengan pa ditambah q dan fb sama dengan pb ditambah q. Nah, kemudian untuk contohnya nih. Nah, tentukanlah sisa pembagian fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 5 dibagi x tambah 2.
Untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan teorema sisa 1. Jadi sisanya itu adalah F sama dengan negatif 2. Karena dari mana didapat negatif 2? Yaitu dari dibaginya ini, X tambah 2 sama dengan 0, jadi X sama dengan negatif 2. Nah, sehingga F negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah 6 kali negatif 2 ditambah 5. Hasilnya ini 1. Jadi terbukti bahwa sisa pembagiannya adalah 1. Kemudian untuk contoh yang kedua. Tentukanlah sisa pembagian dari fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 21x pangkat 2 ditambah 9x kurangi 1 dibagi 5x tambah 1. Nah, jadi sisa pembagiannya itu didapat dari 5x tambah 1 sama dengan 0, 5x sama dengan negatif 1, kemudian x sama dengan negatif 1/5. Sehingga F negatif 5 sama dengan 5 dikali negatif 1/5 pangkat 3 ditambah 21 dikali negatif 1/5 dikuadratkan ditambah 9 dikali negatif 1/5 dikurangi 1. Hasilnya yaitu negatif 2, sehingga sisa pembagiannya adalah negatif 2. Setelah pembahasan mengenai teorema sisa, selanjutnya yaitu teorema faktor. Nah, untuk teorema faktor, yang pertama, suatu pembagi merupakan faktor dari suku banyak jika memiliki sisa 0. Jadi, teorema sisa masih diperlukan di sini, yaitu untuk mengetahui sisa dari suatu pembagian suku banyak. Jika sisa pembagian suku banyak adalah 0 atau tidak memiliki sisa, maka pembagi tersebut merupakan faktor dari suku banyak. Tetapi sebaliknya, jika sisanya tidak 0, maka pembagi tersebut bukan merupakan faktor suku banyak. Atau bisa disimpulkan sebagai berikut nih. Misal fx adalah suatu suku banyak. X kurangi k merupakan faktor dari fx. Jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan jika X kurangi K merupakan faktor dari fx, maka fx sama dengan 0. Yang kedua, jika fk sama dengan 0, maka X kurangi K merupakan faktor dari fx. Ada pembahasan untuk contoh soalnya. Akan ditunjukkan bahwa X1 merupakan faktor dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 3x kurangi 1 menggunakan teorema faktor. Untuk pembahasannya, jadi untuk menunjukkan bahwa x kurangi 1 merupakan faktor dari fx sama dengan x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2 ditambah 3x kurangi 1, cukup kita ditunjukkan bahwa f1 sama dengan 0. Nah, perhatikan nih cara perhitungannya. Kan F1-nya itu sama dengan 0, maka 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 1 dikuadratkan ditambah 3 dikali 1 kurangi 1, kemudian kita hitung ya, maka hasilnya F1 sama dengan 0. Jadi dengan demikian X kurangi 1 merupakan faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 3x kurangi 1. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, faktor dari suku banyak fx dapat pula ditentukan dengan menggunakan cara skema Horner. Contohnya ini sebagai berikut nih. Untuk perhitungannya sama seperti sebelumnya. Jadi faktor-faktor persamaan dari x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2 ditambah 3x kurangi 1 adalah x kurangi 1. Hasil ini sesuai dengan teorema faktor yang menyatakan bahwa x kurangi 1 merupakan faktor dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 3x kurangi 1. Kenapa bisa merupakan faktor? Karena di sini sisanya 0. Setelah teorema faktor, selanjutnya yaitu penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu apa sih kegunaan dari kita mempelajari polinomial? Yang pertama, untuk memecahkan masalah dengan berbagai kemungkinan. Kemudian yang kedua, bisa dalam penerbangan pesawat. Yang ketiga, membuat suatu alat transportasi.
Yang keempat yaitu jarak sepeda motor, misalnya kita bisa menghitung jaraknya. Kemudian yang kelima untuk pemodelan atau fisika. Yang keenam yaitu untuk menghitung suatu tumpukan barang yang berbentuk sama dengan jumlah isi yang berbeda. Jadi jika ada suatu tumpukan barang nih, kita juga bisa menghitungnya dengan polinomial. Nah, untuk selanjutnya yaitu kuis. Untuk melatih keterampilan sebelum mengerjakan soal evaluasi. Jadi sesudah kuis ini teman-teman semua bisa mengerjakan soal evaluasinya, dan juga nanti ada untuk ketentuannya. Nah, kuis ini yaitu meliputi materi-materi yang sebelumnya telah dijelaskan. Untuk kuis yang pertama, nah jadi kuisnya ini itu bersifat interaktif. Jadi jika teman-teman memilih jawaban dari ini, bisa langsung diketahui jawabannya betul atau tidak. Nah, diketahui suatu banyak fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi 8x kurangi 9. Tentukan nilai suku banyak untuk x sama dengan negatif 4. Nah, untuk isinya setelah dihitung, misalnya saya memilih angka 7 dan hasilnya benar, maka kalau benar akan ada tanda betul seperti ini. Nah, untuk kuis yang kedua, diketahui suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurangi ax pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 20. Agar f negatif 2 sama dengan negatif 6, tentukan nilai a. Nah, jadi ini itu setelah dihitung, misalnya saya memilih negatif 7 dan hasilnya salah, maka akan muncul tanda seperti ini. Jadi kuis ini bersifat interaktif ya. Kemudian untuk kuis yang ketiga, suku banyak x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah x kurangi 6 dibagi oleh x pangkat 2 dikurangi x kurangi 2, sisanya sama dengan, mungkin bisa dihitung terlebih dahulu. Jadi sisanya itu adalah negatif 8x dikurangi 16, dan hasilnya itu betul. Nah, setelah kuis ini kita bisa langsung pada soal evaluasi nih. Karena sudah pembahasan yang cukup panjang mengenai polinomial atau suku banyak, teman-teman sekalian bisa mengerjakan soal latihannya. Nah, untuk jawabannya bisa dikirimkan ke email saya. Nah, untuk soalnya ada 5 soal. Bisa dikerjakan dengan cara penyelesaiannya. Jika pada tadi saat kuis soalnya pilihan ganda, maka saat evaluasi ini soalnya yaitu esai. Nah, sekian pembahasan mengenai materi polinomial. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah belajar bersama-sama. Dimohon untuk kritik dan juga sarannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.